Bab 956, sangat sederhana. Anda memberikan Tuhan yang langka. Di aula konferensi, mata semua orang terfokus pada tiga iblis. Ketiga iblis itu sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya mereka diawasi oleh begitu banyak pembangkit tenaga dewa sejati. Beberapa demam panggung, namun, mereka pikir ini akan mempermalukan putranya. Cepat kumpulkan keberanianmu dan luruskan dadamu. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak boleh mempermalukan putramu. Namun, para pembudidaya yang hadir menatap ketiga iblis itu. Di mata, ada keraguan yang dalam. Kultivasi ketiga iblis itu lebih lemah daripada para biksu yang hadir. Mereka benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Chen Chang'an mengirim ketiga iblis itu. Bukankah ini hukuman mati? Mungkinkah Chen Chang'an mendapatkan sesuatu dari pikirannya? Dan, itu bisa dilihat dari ini. Awalnya, mereka sepenuhnya menganggap Chen Chang'an sebagai penyelamat mereka, dan mereka penuh harapan padanya. Dan sekarang, mereka berpikir bahwa Chen Chang'an tidak peduli dengan hidup dan mati galaksi Yuheng, dia sama sekali tidak peduli. Melihat sikap ini, dia bermaksud membiarkan galaksi Yuheng berjuang sendiri. Sejujurnya, mereka marah dan geram di dalam hati mereka. Jika bukan karena kekuatan Chen Chang'an, itu bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Saya khawatir mereka sudah lama memarahi Chen Chang'an. Tapi sekarang, mereka tidak berani bicara. Pada akhirnya, si cantik rubah tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tuan Anshen, ketiga bawahanmu ini baru saja kembali dari Demon God Ridge, dan kekuatan mereka bagus. Namun, mereka sama sekali berbeda dari alam Roh Kudus. Ketika mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik di galaksi Nanli, ini pada dasarnya sulit. Bukan lawan. Setelah ragu-ragu sejenak, si cantik rubah itu tetap berbicara. Jika Anshen benar-benar mengirim mereka ke sana, itu tidak ada bedanya dengan mengirim mereka ke kematian. Chen Chang'an melirik si cantik rubah dengan ringan, lalu mengangguk sedikit. Yah, kamu benar. Dengan kekuatan mereka, jika mereka langsung pergi ke garis pertahanan iblis surgawi untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik di galaksi Nanli, itu memang tidak ada bedanya dengan mengirim mereka ke kematian. Lalu mengapa Anda membiarkan mereka pergi, Tuan Anshen? Si cantik rubah sangat bingung. Chen Chang'an berbicara dengan ringan, suaranya tenang. Meskipun kursi ini mengatakan bahwa mereka harus pergi ke garis pertahanan iblis untuk menghadapi orang-orang dari galaksi Nanli, tetapi tidak mengatakan bahwa mereka harus segera pergi. Para biksu yang hadir, setelah mendengar kata-kata Chen Chang'an, mereka semua bingung. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Chen Chang'an. Sebelum mereka pergi ke garis pertahanan iblis, kursi ini akan meningkatkan kekuatan mereka ke alam Roh Kudus. Sesederhana itu. Petik 2. Karena basis kultivasi mereka telah mencapai alam Roh Kudus, mereka tentu tidak takut pada kekuatan besar galaksi Nanli. Chen Chang'an berbicara, suaranya masih tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Namun di meja bundar, semua orang tercengang. Mereka terkejut, dan tidak diragukan lagi bahwa di mata mereka, mereka juga penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sesederhana itu. Anda tahu, alam Roh Kudus hampir merupakan alam legendaris. Sepanjang zaman, berapa banyak orang yang mampu mencapai level ini? Sudah merupakan hal yang luar biasa untuk dapat melahirkan Roh Kudus di antara ratusan juta makhluk di galaksi Yuheng. Namun ketika sampai di mulut Chen Chang'an, dia dengan mudah mengucapkan kata-kata tentang mengolah Roh Kudus. Ini membuat mereka merasa terhina oleh IQ mereka. Itu membuat mereka merasakan penodaan Chen Chang'an terhadap alam legendaris ini. Chen Chang'an tidak peduli dengan perhatian semua orang. Di sisi lain,
Tiga iblis, Tuo Baye, Hong Yi dan Sezi. Ni, merasa malu, bahkan lebih bingung. Mereka pergi berlatih di Demon God Ridge, tetapi mereka harus menanggung banyak kesulitan untuk mencapai keadaan mereka saat ini. Saya pikir saya bisa membalas budi putranya dan melayani putranya. Siapa tahu, Tuan Muda memiliki kata untuk meningkatkan kultivasi mereka ke alam Roh Kudus. Roh Kudus, mereka juga pernah mendengarnya di Demon God Ridge. Bagi mereka, alam ini di luar jangkauan dan hanya dapat dikagumi. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa suatu hari mereka akan dapat mencapai keadaan itu. Tetapi sekarang, Chen Chang'an dengan mudah mengatakan bahwa dia ingin mengolah mereka menjadi roh suci. Bahkan jika mereka percaya pada Chen Chang'an lagi, mereka pasti akan memiliki keraguan di hati mereka saat ini. Bagaimanapun, ini menumbangkan kognisi semua orang. Chen Chang'an tidak peduli dengan keterkejutan semua orang. Dia berkata dengan ringan, tentu saja, meskipun kursi ini bermaksud untuk meningkatkan kekuatan mereka ke ranah Roh Kudus, tetap saja membutuhkan bantuan dari semua orang yang hadir. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut seluruh galaksi Yuheng. Orang-orang bingung. Bantuan. Bagaimana kami bisa membantu? Mereka tidak berpikir mereka memiliki kemampuan untuk membantu ketiga iblis menjadi Roh Kudus. Jalan Chen Chang'an. Itu masih sederhana, Anda memberikan Tuhan yang langka, ini hanya masalah mengangkat tangan dan kaki Anda, mungkin Anda tidak akan menolaknya. Bab 957, saat kau keluar, itu akan menjadi transformasimu. Setelah setengah jam, pertemuan meja bundar berakhir. Dari planet-planet kehidupan utama, orang-orang besar ini semuanya telah meninggalkan lapangan. Mereka baru saja pergi, wajah mereka tidak terlalu tampan. Ekspresi khawatir di wajahnya. Bahkan setelah meja bundar, mereka masih merasa seolah-olah sedang bermimpi. Chen Chang'an mengatakan bahwa itu adalah sumpah untuk mengolah tiga iblis menjadi Roh Kudus. Tetapi bagi mereka, itu masih seperti mimpi, jadi mereka tidak bisa mempercayainya. Masalah ini terlalu menumbangkan kognisi mereka. Tetapi, mengenai apa yang dikatakan Chen Chang'an, biarkan mereka menyediakan para dewa. Masalah ini tidak sulit bagi mereka. Jadi tidak ada penolakan. Semua orang bernegosiasi, setiap planet kehidupan, sesuai dengan kekuatannya, memberikan bantuan ilahi. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Chen Chang'an dapat mengolah orang kuat dari Roh Kudus, apalagi yang bisa mereka lakukan sekarang. Hanya kuda mati yang dapat digunakan sebagai dokter kuda hidup. Pada saat itu, jika Chen Chang'an tidak dapat mengolah tiga iblis sebagai dewa suci, agaknya, Anda tidak akan menyaksikan galaksi Yuheng ditempati oleh Nanli, kan? Pada akhirnya, itu pasti akan keluar. Ruang konferensi. Setelah semua orang pergi, Chen Chang'an, Zixin, Ziyue, Miao, dan tiga iblis itu pun tinggal. Tuo Baye, Sezini, Hong Yi, mereka masih sedikit bingung, dan mereka belum pulih untuk sementara waktu. Putranya ingin mengolah mereka menjadi roh suci dan membuat otak mereka berdengung. Tobaye tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Tuan Muda, apakah benar Anda ingin mengolah kami menjadi roh suci, bukan lelucon? Si Zini dan Hong Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Chen Chang'an. Chen Chang'an berkata dengan ringan, apakah menurutmu kursi ini bercanda? Di sampingnya, Ziyue berkata, saya percaya apa yang dikatakan saudara Chang'an. Lihatlah basis kultivasi saya dan saudara perempuan saya. Kami awalnya lemah, tetapi sekarang kami telah memasuki alam dewa sejati. Semua ini dibantu oleh saudara Chang'an. Kemudian, Ziyue tersenyum. Kalau tidak,
Kita tidak tahu apakah kita memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam dewa sejati dalam kehidupan ini. Zixin, Ziyue, dan Amiao, mereka semua berada di sisi Chen Chang'an selama periode waktu ini, dan jelas bahwa mereka mengetahui kekuatan supernatural Chen Chang'an. Kebangkitan dewa sejati, bahkan dewa sejati tahap awal, tengah, dan akhir, dapat dengan mudah dibangkitkannya. Alam misteri abadi, yang berisi kekuatan misterius, yang dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan mereka. Mereka dapat mencapai alam dewa sejati, yang merupakan alam misterius abadi yang mereka andalkan. Jadi, mereka sepenuhnya percaya jika Chen Chang'an menggunakan Immortal Mystery Realm untuk mengolah 3 iblis. Ketiga iblis itu pasti akan bisa melangkah ke alam Roh Kudus. Tuo Baye berlutut dengan 1 kaki, dan ular Zini dan Hongyi buru-buru berlutut dengan 1 kaki. Tuan muda, bukan karena bawahanmu tidak percaya, hanya saja kamu pikir ini terlalu mengejutkan. Chen Chang'an berkata, itu bukan salahmu, berdirilah. Selesai. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Di depan ketiga iblis itu, sebuah portal perunggu muncul. Portal perunggu ini adalah pintu gerbang ke alam misteri abadi. Zixin, Ziyue dan Amiao melihat portal perunggu ini dan mengetahuinya di dalam hati mereka. Benar saja, seperti yang mereka duga, saudara Chang'an ingin membiarkan ketiga iblis itu melangkah ke dalam Roh Kudus melalui alam misteri abadi. Portal perunggu itu terbuka dan berubah menjadi pusaran, seolah menelan segalanya. Masuklah, misteri abadi akan membantumu melangkah ke dalam Roh Kudus. Jika Tuo Baye, Hongyi, dan Snake Ni Yao melangkah ke alam Roh Kudus, mereka pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh Yuheng. Saya tidak tahu, jika Tuo Baye, Snake Ni, dan Hongyi melewati alam misteri abadi, berapa banyak yang akan dikonsumsi untuk berkultivasi ke alam Roh Kudus. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana planet-planet kehidupan utama di galaksi Yuheng dapat berbuat lebih banyak, dan mengirim lebih banyak dewa. Masuklah, ketika kamu keluar, itu akan menjadi transformasimu. Kata Chen Chang'an ringan. Tuo Baye, Sezini, dan Hongyi, ketiga iblis itu menganggukkan kepala mereka. Kemudian memasuki portal perunggu. Ketika ketiga iblis itu masuk, portal perunggu itu terbanting menutup dan menghilang ke ruang diskusi. Sisi lain, tepat ketika Chen Chang'an mengadakan pertemuan meja bundar, garis pertahanan iblis, Lei Xiao datang. Dengan senyum di wajahnya, dia melihat garis pertahanan iblis, dan kemudian berjalan pergi. Bab 958, Pertahanan hancur, bumi runtuh. Barisan pertahanan iblis datang ke sini bersama Lei Xiao. Dia tidak menahan aura dasar kultivasinya. Jadi, biarkan para biksu yang menjaga barisan pertahanan iblis mencari tahu. Ketika saya melihat Lei Xiao, semua kultivator di barisan pertahanan iblis berubah warna dan penuh kepanikan. Itu dia, itu Roh Kudus. Mereka semua mengenal pria ini. Beberapa hari yang lalu, seorang biksu yang pergi untuk menghancurkan pasukan Nanli mengembalikan potretnya melalui cermin. Mengetahui orang ini adalah Roh Kudus yang mengambil tindakan terhadap pasukan Yuheng. Sekarang, setelah Putri Yao Yao dan semua orang meninggalkan barisan pertahanan iblis, mereka bertemu Lei Xiao di awal. Setelah pesan dikirim kembali, tidak ada lagi berita yang dikirim kembali. Sekarang, hidup dan mati tidak diketahui. Di mana tidak diketahui, secara alami, di sisi barisan pertahanan iblis, moral semua orang rendah. Dan lebih dari itu, satu hal penting lagi, itu adalah pertemuan meja bundar yang diadakan di bintang kuno Huaxia. Sekarang di jaring dewa,
tentang apa yang akan dilakukan Chen Chang'an, telah tersebar di seluruh jaring dewa. Di pihak galaksi Yuheng, semua orang terkejut ketika mengetahui rencana Chen Chang'an. Saya tidak percaya bahwa Chen Chang'an tidak secara pribadi mengambil tindakan terhadap Nanli, pusat kekuatan Roh Kudus. Tetapi untuk mengolah bawahan mereka sendiri menjadi Roh Kudus. Mereka telah mendengar tentang bawahan Chen Chang'an. Dia bahkan menanyakan tentang kehidupan tiga iblis. Mereka berasal dari latar belakang yang sederhana dan mengikuti Chen Chang'an dari awal daratan Kyushu. Jika mereka tidak bertemu Chen Chang'an, mereka mungkin hanya akan menjadi iblis kecil sepanjang hidup mereka. Tetapi, setelah melayani Chen Chang'an, dia melambung ke langit. Kemudian, dia memasuki Demon God Ridge untuk berlatih, menunjukkan bakatnya yang luar biasa dan disebut tiga orang suci kecil. Baru-baru ini, mereka melewati ujian terakhir Demon God Ridge dan kembali ke bintang Tiongkok kuno. Jadi, di seluruh galaksi Yuheng, hanya sejumlah kecil orang yang memiliki kepercayaan penuh pada Chen Chang'an. Saya percaya bahwa Chen Chang'an dapat mengolah tiga iblis menjadi roh suci. Tetapi lebih dari itu, saya tidak mempercayainya sama sekali. Bahkan ada biksu yang bersikap negatif. Dipercayai bahwa galaksi Yuheng akan musnah. Ketika pasukan galaksi Nanli menyerang lagi, itulah saat kehancuran galaksi Yuheng. Jadi, sebagian biksu ini sudah berkemas dan melarikan diri. Untuk sementara waktu, di galaksi Yuheng, orang-orang panik. Namun demikian, meskipun mereka tidak optimis bahwa Chen Chang'an akan mengolah tiga iblis menjadi roh suci. Namun planet-planet kehidupan utama masih sesuai dengan apa yang mereka katakan pada pertemuan meja bundar. Bagi Chen Chang'an untuk menyediakan dewa langka, bagaimanapun, itu dapat dianggap sebagai kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Dengan Lei Xiao, dia datang ke garis pertahanan iblis. Semua biksu yang dijaga oleh garis pertahanan iblis mengubah ekspresi mereka secara drastis. Pertama kali mengaktifkan formasi pertahanan di garis pertahanan iblis untuk menahan gemuruh guntur. Pada saat yang sama, berita kedatangan Lei Xiao juga menyebar ke Shenwang, sehingga planet-planet kehidupan utama dapat dipersiapkan. Sialan, aku tidak menyangka pembangkit tenaga Roh Kudus yang bermartabat dan bergemuruh ini datang ke sini secara langsung. Sayangnya, bahkan jika formasi pertahanan diaktifkan, mustahil untuk menahan serangan alam Roh Kudus. Sekarang sarafnya tidak lega, Lei Xiao telah muncul. Tampaknya galaksi Yuheng benar-benar akan dihancurkan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Di barisan pertahanan iblis, para biksu yang berjaga, mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir dengan putus asa di dalam hati mereka. Sungguh, seperti yang mereka duga, formasi pertahanan terbuka. Namun itu sama sekali tidak dapat menghentikan serangan Lei Xiao. Aku melihat Lei Xiao mengangkat tangan kanannya. Petir berubah menjadi bentuk, helai demi helai, dan berubah menjadi tombak petir. Lei Xiao memegang tombak petir dan melemparkannya. Berubah menjadi sambaran petir yang mengerikan. Tombak petir menghantam formasi pertahanan. Berderak, cahaya listrik yang menyilaukan berkedip-kedip, dan ada kekuatan yang mengerikan dan tak terbatas melonjak seperti aliran gunung. Mendengar suara ledakan yang keras, formasi pertahanan itu langsung runtuh. Di baris pertahanan iblis, seseorang menggertakkan giginya, penuh keengganan, dan menawarkan senjata ajaib untuk menyerang Lei Xiao. Beberapa orang tampak ketakutan, benar-benar putus asa, menyerah untuk melawan, berbalik dan melarikan diri. Beberapa bahkan menjatuhkan senjata mereka dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Secara keseluruhan, dengan kedatangan Lei Xiao, seluruh baris pertahanan iblis surgawi sudah dalam kekacauan.
Bab 959, Garis Pertahanan Iblis Rusak, Lei Xiao akan pergi ke bintang kuno Huaxia. Dengan garis pertahanan iblis yang benar-benar kacau. Senyum di wajah Lei Xiao bahkan lebih lembut dan tak tertandingi. Namun, di antara tembakan, Lei Xiao tidak menunjukkan belas kasihan. Begitu seseorang memukulnya, Lei Xiao langsung membunuhnya. Dalam sekejap mata, ratusan biksu meninggal secara tragis. Tidak ada yang bisa menolak sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Dan para biksu yang berlutut dan memohon belas kasihan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka beruntung karena mereka tidak melakukan apapun pada Lei Xiao. Jika tidak, mereka juga harus mati. Segera, sebagian besar biksu yang menjaga garis pertahanan iblis dibantai. Hanya mereka yang masih hidup yang berlutut, menggigil. Terutama bau darah yang keluar dari para biksu yang mati membuat mereka pucat. Tetapi saat ini, mereka sama sekali tidak ada yang bisa dilakukan. Krisis saat ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka selesaikan sama sekali. Ini adalah Roh Kudus. Kekuatan tempurnya telah melampaui galaksi Yuheng, dan dia bahkan seharusnya tidak mengambil inisiatif untuk bergabung dalam pertempuran. Dapat dikatakan, apa yang Lei Xiao lakukan benar-benar melanggar aturan. Melihat mayat-mayat di mana-mana, Lei Xiao semakin tersenyum. Dia tersenyum tipis dan menarik napas. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan para biksu yang baru saja meninggal dan yang rohnya belum bubar. Menelan jiwa mereka ke dalam mulut mereka satu persatu. Lei Xiao tersenyum dan menjilat bibirnya, merasa semakin belum selesai. Dan melihat senyum Lei Xiao, para biksu yang masih hidup hanya merasa ngeri, dan jiwa mereka gemetar. Aku tidak kenyang. Tiba-tiba, Lei Xiao berbicara pada dirinya sendiri, tetapi matanya beralih ke para biksu yang berlutut dan memohon belas kasihan. Para kultivator yang hadir pucat, dan ada hawa dingin di punggung mereka. Tidak bisakah Roh Kudus tidak membiarkan mereka pergi? Lei Xiao tersenyum, tarik napas lagi, tanpa basa-basi. Mereka menyedot roh-roh itu keluar dari tubuh mereka dan menelannya. Tidak ada satupun biksu yang berlutut dan memohon belas kasihan yang bisa lolos. Jiwa semua orang ditelan dalam satu gigitan, dan pada akhirnya, hanya cangkang daging yang tertinggal. Mereka putus asa. Barulah Lei Xiao merasa puas, ia cegukan, melewati garis pertahanan iblis surgawi, dan memasuki galaksi di dalam galaksi Yuheng. 1 jam kemudian, sebuah mata surgawi muncul di garis pertahanan surgawi. Melalui mata langit, bersama dengan jaring ilahi. Biarkan semua biksu di galaksi Yuheng dapat melihat apa yang terjadi melalui jaring dewa. Ketika semua biksu di galaksi Yuheng melihat situasi seperti garis pertahanan sihir hari ini, semua orang tercengang. Mayat biksu yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sana-sini, seolah-olah mereka telah sepenuhnya menjadi tempat yang mati. Tidak ada vitalitas, sunyi dan kosong, dan itu lebih terlihat seperti pemandangan api penyucian. Di jaring dewa, melihat pemandangan ini, banyak orang ketakutan, wajah mereka pucat, dan mereka bahkan bisa dikatakan putus asa. Namun, tidak ada yang bisa dikatakan, dan mereka semua terdiam. Tidak sepatah kata pun, semua ini telah terjadi, jadi mereka tidak tahu harus berkata apa. Kedatangan Lei Xiao dengan mudah merobek garis pertahanan iblis. Tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Ini adalah kekuatan Roh Kudus. Hari ini, garis pertahanan iblis telah dipatahkan oleh Lei Xiao sendiri. Jika pasukan Nanli menyerang galaksi Yuheng berikutnya, tidak ada yang akan bisa menahannya. Mereka putus asa, mungkinkah galaksi Yuheng benar-benar akan kalah?
Di galaksi Yuheng, planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, biksu yang tak terhitung. Jumlahnya, hati mereka sangat berat. Saya sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Jika demikian, apa satu-satunya harapan bagi galaksi Yuheng? Itu adalah Chen Chang'an. Dia adalah satu-satunya roh kudus di galaksi Yuheng. Hanya dia yang melakukannya. Mungkin itu akan dapat menangani Lei Xiao. Namun, pada pertemuan meja bundar, Chen Chang'an telah menjelaskannya dengan jelas. Dia tidak akan melakukannya. Dengan cara ini, galaksi Yuheng sama sekali tidak berdaya. Roh kudus galaksi Nanli telah menerobos garis pertahanan iblis. Kemana dia pergi? Di jaring ilahi, seseorang tiba-tiba berkata dengan cemas. Setelah Lei Xiao memasuki galaksi bagian dalam, dia tidak sengaja menyembunyikan jejaknya. Oleh karena itu segera ditemukan oleh para biksu galaksi Yuheng. Kemudian kirimkan keberadaan Lei Xiao ke jaring ilahi. Semua orang terkejut. Kemana roh kudus Nanli pergi? Saya tidak tahu, tetapi melihat ke arah yang dia tuju, itu jelas bintang Tiongkok kuno. Pergi ke bintang kuno Huaxia. Di dalam Divine Net, banyak biksu yang tertegun sejenak. Kemudian jatuh ke dalam ekstasi. Anshen tidak berencana untuk bergerak. Tetapi jika Lei Xiao ini benar-benar pergi ke Huaxia Ancient Star, dia akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan para dewa. Mereka tidak percaya bahwa Anshen tidak akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, sejauh ini, tidak peduli siapa mereka, selama mereka melakukan sesuatu untuk menenangkan saraf, mereka tidak memiliki buah yang baik untuk dimakan. Jadi, sekarang mereka melihat Lei Xiao menuju bintang Tiongkok kuno. Mereka semua melihat harapan. Ini berita bagus. Selanjutnya, saatnya menenangkan saraf. Bab 960, Kakak Chang'an, aku tidak bisa melakukannya. Tidak, kamu bisa melakukannya. Di jaring dewa, angin bertiup kencang. Galaksi Yuheng, semua orang sedang mendiskusikan masalah ini. Pada saat yang sama, mereka juga memusatkan perhatian mereka pada bintang Tiongkok kuno dan Lei Xiao. Selanjutnya, Lei Xiao pergi ke bintang kuno Huaxia. Tabrakan seperti apa yang mereka nantikan. Itu membuat mereka menantikannya dan bersemangat pada saat yang sama. Jika galaksi Yuheng ada di sini, mereka akan menaruh semua harapan mereka pada Chen Chang'an. Terserah padanya. Tentu saja, Lei Xiao juga memperhatikan bahwa banyak tikus diam-diam mengintipnya. Tetapi Lei Xiao tidak peduli, dia tersenyum dan berjalan menuju bintang Tiongkok kuno. Kecepatannya sangat cepat, melintasi langit berbintang. Diperkirakan juga bahwa bintang Tiongkok kuno semakin dekat. Bintang Tiongkok kuno. Chen Chang'an menghabiskan hari dengan santai, menggoda kedua saudara kembar itu sebentar, dan menonton tarian Miao sebentar. Tidak peduli dengan dunia luar sama sekali. Dia juga tidak peduli dengan kedatangan Roh Kudus dari galaksi Nanli. Bahkan, tidak peduli apakah para murid itu hidup atau mati. Miao pernah bertanya kepada Chen Chang'an. Chen Chang'an hanya tersenyum dan berkata sambil menyentuh ekor Miao. Kitty, karena mereka adalah muridku, mereka tidak akan mati begitu saja. Jangan khawatir, mereka semua masih hidup sekarang, jadi aku tidak perlu khawatir tentang itu. Miao tersipu lembut dan membiarkan Chen Chang'an menyentuh ekornya. Dia merasa aneh di hatinya. Ketika dia melihat Chen Chang'an, matanya tampak meleleh menjadi air. Tuan muda berkata, tapi sekarang, Zixin dan Ziyue datang dengan tergesa-gesa. Saudara Chang'an, itu tidak baik, Roh Kudus Nanli sedang menuju bintang Tiongkok kuno. Zixin tidak segugup Ziyue, dia jauh lebih stabil, katanya. Saudara Chang'an, apa yang harus kita lakukan? Purple Heart, bagaimana menurutmu?
Chen Chang'an tersenyum ringan dan bertanya. Purple Heart merenung sejenak. Jika tujuannya adalah bintang kuno Huaxia, maka dia akan membuka pintu dan membiarkannya masuk. Ziyue di sebelahnya terkejut, tidak baik bagiku untuk membiarkannya masuk. Kau tidak mungkin tidak melihat kebrutalan barisan pertahanan iblis. Mereka semua dibunuh oleh orang itu. Tidak, mereka semua dimakan olehnya. Dia orang yang kejam. Bagaimana jika kau datang ke bintang kuno Huaxia dan memakan semua orang bintang kuno Huaxia? Ziyue khawatir. Jalan hati ungu. Kakak, ini wilayah kekuasaan kakak Chang'an. Kau juga harus tahu seberapa kuatnya kakak Chang'an. Ziyue cemberut. Bukankah saudara Chang'an berkata bahwa dia tidak akan mengambil tindakan terhadapnya, dan menyerahkan mereka kepada 3 iblis untuk ditangani? Miao menyela. Kakak Ziyue, meskipun putranya tidak akan melakukan apapun padanya, kita bisa. Kita, Ziyue terkejut. Chen Chang'an tersenyum, lalu menepuk kepala kecil Ziyue. Suara, bang, aduh. Ziyue merasa bersalah pada Baba. Kakak Chang'an, mengapa kau mengetukku? Kalian bertiga, anggaplah kalian yang paling bodoh. Aku akan memukul kalian untuk mencerahkan kalian. Aku tidak bodoh, Roh Kudus begitu kuat, bagaimana mungkin kita bisa menjadi lawan? Chen Chang'an sedang berbaring di kursi berjemur di bawah sinar matahari, menyipitkan matanya. Kayu mati tidak bisa diukir. Kakak perempuan, Ziyue menatap Zixin. Purple Heart tertawa. Kau tidak tahu kekuatan kakak Chang'an. Meskipun dia mendengar bahwa Roh Kudus Nanli akan datang ke bintang Tiongkok kuno, dia tetap tenang dan tidak memiliki kekhawatiran apapun. Ini membuktikan bahwa kekuatan Tuan Muda jauh lebih kuat darinya, dan dia tidak menganggapnya serius. Setelah mendengar ini, Ziyue tidak dapat menahan diri untuk bergumam, aku tahu kakak Chang'an sangat kuat, tetapi aku benar-benar tidak menyangka akan sekuat itu. Sepertinya aku terlalu bodoh. Emi tersenyum. Tuan Muda sangat kuat. Meskipun dia tidak melakukannya sendiri, dia dapat memberi kita kekuatan sesuka hati, dan membiarkan kita berurusan dengan Roh Kudus Nanli. Ziyue mengerjapkan matanya dengan penuh harap. Kalau begitu aku akan bisa menjadi sekuat Roh Kudus saat itu. Zixin dan Miao mengangguk. Tetapi pada saat ini, Chen Chang'an, yang sedang berbaring di kursi, menyipitkan matanya sedikit di bawah sinar matahari, membuka matanya dan melihat ke kejauhan dengan matanya yang dalam. Ziyue, ini belum waktunya, yang lain sudah datang. Ketiga gadis itu terkejut. Datang begitu cepat. Chen Chang'an menatap Ziyue. Ziyue merasa bahwa mata Chen Chang'an jahat, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bersembunyi di belakang saudara perempuannya, Zixin. Kakak Chang'an, apa yang kamu lihat aku lakukan? Aku akan memberimu misi. Misi apa? Kamu pergi ke gerbang bintang kuno Huaxia dan menjaganya. Pertama, di depan semua orang di galaksi Yuheng, kalahkan Roh Kudus Nanli. Wajah Ziyue memucat, dan kepala kecilnya bergetar hebat. Saudara Chang'an, tidak mungkin, di mana aku akan mengalahkannya, dia jelas-jelas mengalahkanku. Chen Chang'an menjentikkan jarinya, dan cahaya keemasan menembus tubuh Ziyue. Bisakah kamu melakukannya sekarang? Ziyue merasakan ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya, dan matanya yang cerah bersinar dengan kegembiraan. Saudara Chang'an, baiklah, aku pergi dulu. Setelah selesai berbicara, wajah Ziyue memerah dan dia sangat gembira, lalu dia langsung meninggalkan Gunung Feixian.